Anda kembali di Patroli. Pemirsa, perkara utang piutang lumrah terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi jadi masalah jika utang tidak dibayar dengan tuntas. Buntutnya benih-benih konflik bermunculan, nyawa pun jadi taruhan. Mbak nih ke Pandra, ya Allah. Masalah utang piutang kerap berujung tragis. Pembayaran yang tersendat tak jarang menimbulkan konflik hingga merenggut nyawa. Seperti yang dialami seorang pedagang bakso di Lok Sumawe, Aceh yang tewas dibunuh karena tak bisa melunasi utang. Korban kehilangan nyawa akibat ditembak di bagian leher dan lengan menggunakan pistol. Tersangkanya tak lain adalah pihak yang meminjamkan uang ke korban sebesar 90 juta rupiah. Tak ada perjanjian khusus kapan uang itu dikembalikan, namun korban berjanji sesegera mungkin. Rupanya pria 50 tahun itu baru bisa membayar utang senilai 30 juta rupiah, sehingga membuat si pemberi pinjaman marah dan diduga menyewa orang untuk menembak korban. Satu pelaku yang berperan sebagai eksekutor penembakan telah diamankan oleh polisi. Sedangkan 4 orang lainnya yang diduga turut terlibat dalam pembunuhan masih dalam pengejaran. Untuk pelaku lain kami melakukan pengembangan ya terkait dengan hal ihwal transfer uang, kemudian sumber senjata, kepemilikan senjata dari kasus ini. Karena kita menerapkan pasal 338 pembunuhan berencana, kemudian undang-undang darurat tentang kepemilikan senjata api. Masalah utang piutang juga jadi motif dibalik tewasnya seorang juru tagih koperasi simpan pinjam di Lampung Selatan. Sempat dinyatakan hilang, jasadnya kemudian ditemukan warga di aliran Sungai Natar dalam kondisi leher terluka. Penyelidikan polisi menguak korban dibunuh oleh nasabahnya yang sehari-hari bekerja sebagai pedagang siomay. Warga yang emosi mendengar kabar pembunuhan kemudian membakar rumah tersangka. Kepada polisi, pria 46 tahun itu mengaku nekat merencanakan pembunuhan karena sakit hati dengan perkataan korban saat ditagih cicilan utang sebesar Rp500.000. Yang disampaikan yang mungkin menyinggung perasaan dari si pelaku, akhirnya si pelaku pura-pura untuk mencari uang kembali. Dia keluar lagi dari rumah ke tetangganya. Disitulah si pelaku meminjam golok ke tetangganya. Di Cilincing, Jakarta Utara, seorang bocah perempuan tak berdosa bahkan kehilangan nyawa terseret masalah utang piutang. Siswi kelas 6 sekolah dasar itu jadi pelampiasan amarah remaja lelaki yang kesal pada orang tua korban karena menagih utang dengan nada tak mengenakan. Bahkan petugas juga mendapati korban mengalami kekerasan seksual. Karena pelaku ini ditagih hutang sama ibu korban, kemudian mungkin dengan nada yang tinggi seperti dimarahin sehingga pelaku kesal dan melampiaskan kemarahannya kepada korban. Permasalahan utang piutang kerap bersinggungan harga diri seseorang hingga tak jarang jadi pemantik sebuah konflik. Utamanya bagi yang berutang, seringkali menganggap si pemberi pinjaman tak lagi sebagai penolongnya, tapi justru dinilai sebagai ancaman. Dan ancaman inilah yang harus mereka minimalisir atau mereka kurangi dampaknya sehingga mereka merasa bahwa upaya-upaya untuk memberikan pelunasan itu bukan bagian dari kewajibannya. Mereka tidak lagi menjadikan akad utang piutang ini sebagai sesuatu yang sakral dan menjadikan orang-orang yang menagih itu sebagai bentuk intimidasi dan mengganggu harga dirinya dan layak untuk bisa mendapatkan pelampiasan secara emosional. Sebelum berutang atau memberi piutang, kedua belah pihak harus sepakat dengan membuat kesepakatan hitam di atas putih. Bila perlu, libatkan pihak ketiga, demikian pula bila ada masalah di kemudian hari. Jika memang ternyata sudah mengalami kondisi yang deadlock gitu ya, bahwa antara pengutang atau kemudian antara orang yang harus melakukan memberikan pembayaran utang itu tidak memiliki titik temu, maka pihak-pihak dalam konteks ini adalah aparat penegak hukum harus dilibatkan di sana agar perjanjian ini jelas dan tidak merugikan salah satu pihak di antaranya. Tindak kekerasan apapun alasannya tak bisa dibenarkan, apalagi hingga hilangkan nyawa. Selain ancaman hukumannya berat, masa depan pun suram. Tim Liputan melaporkan.